Oke, soal nomor 6. Tiga buah persegi disusun seperti pada gambar di atas dengan angka yang menunjukkan panjang sisi yang dinyatakan dalam sentimeter. Luas daerah yang diarsir adalah berapa sentimeter kuadrat. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita coba namakanlah si persegi panjang ini P gitu ya. Persegi panjang, persegi gitu ya, persegi P, Q sama R gitu ya. Jadi si persegi yang pertama yang saya sebut P, terus yang keduanya Q, yang kecil, yang besarnya R. Nah, kalau kita lihat, kan kita pengen mencari nilai yang diarsir kan. Kalau misalkan kita tarik garis lurus nih dari sini kan, supaya lurus kan, berarti untuk mencari luas yang saya arsir warna merah ini dari sini sampai sini kan tuh, ya kan, jadi persegi panjang kan, dimana panjangnya 16, lebarnya sesuai dengan sisi dari persegi Q, yaitu 9 kan, karena ini kan sama semua kan. Nah, ini pasti jadi 9. Nah, untuk mencari luas yang hitam ini, ya kita bakal kurang aja persegi panjang ini, luas persegi panjang di merah ini dikurangin sama nih yang trapesium nih saya biru ini tebelin. Nah, ini trapesium nih. Nah, ini yang warna biru trapesium, luas trapesiumnya ini ya jadinya yang luas yang merah persegi panjang dikurang trapesium. Nah, saya tulis deh. Jadi luas yang diarsir gitu ya, luas arsiran gitu ya, bakal sama dengan luas persegi panjang dikurang dengan luas trapesium. Trapesium deh gini ya, trapesium. Nah, jadi di sini persegi panjang yang di mana? Persegi panjang yang merah ini, trapesium yang mana? Trapesium yang biru ini. Nah, nanti jadinya luas yang diarsir. Nah, untuk mencari luas yang diarsir, untuk mencari luas persegi panjang yang udah dapat kan 9 kali 16, tapi yang trapesium, nah luas trapesium masih ingat, kita coba review ya. Berarti luas persegi panjang mah kan gampang ya, tinggal 16 kali 19 ya, 16 kali 9. Nah, yang luas kotak apa, luas trapesium ini, nah dia setengah kali alas 1 gitu ya, disebut A1 ditambah A2 alas 2, atau yang ini A nya 1 tambah A2 dikali dengan tinggi. Nah, tingginya udah dapat kan, tingginya kan ini, atau sama aja dengan sisi dari si R kan, ini tingginya ya, ini tinggi. Nah, berarti ini A2, ini A1. Nah, berarti kita PR-nya gitu untuk mencari nilai A1-nya sama A2-nya berapa. Nah, kita pakai kesebangunan gitu ya. Jadi kita pakai kesebangunan, artinya kita lihat nih dari eh, garis-garis ini yang menghubungkan dari setiap persegi nih, sebenarnya ini dia menggambarkan sesuatu. Apa dia menggambarkan? Apa dia menggambarkan segitiga. Nih, pertama saya buat dulu ya segitiganya ya. Ini pertama supaya jelas. Ada segitiga A, ini ujungnya A sini ya, terus di sini segitiga B, sudutnya B, C, berarti segitiga A B C gitu ya. Nah, C-nya di sini ya, ini C. Terus ada juga segitiga yang dibuat jadi C, ini saya sebut E, sini D gitu ya. Berarti segitiga A B C yang ini, terus segitiga C E D gitu ya, yang ini. Sama segitiga satunya yang besar yang C, saya sebut di sini jadi H gitu ya. Ya H aja gitu lah. H. Terus juga di sini F gitu ya. Nah, jadi kita lihat sebenarnya ada segitiga yang besar, itu saya buat aja A B C, terus C D E, terus sama yang besar banget yang ini set C F H gitu ya. Nah, ini nih segitiga yang ini, siku-siku juga semuanya, siku-siku di sini, ini siku-siku di sini, siku-siku di sini. Nah, artinya karena semuanya bentuknya sama, mereka kesebangunan, jadi kita bisa dapat A2 sama A1 dari tiap segitiganya. Nah, untuk cari A1 kita bandingkan segitiga apa dengan segitiga apa. Ya benar, segitiga yang ABC sama segitiga yang CDE. Nah, kita coba bangunin dulu. Jadi segitiga segitiga ABC gitu ya. Ini ABC kan gini nanti bentuknya set. Kalau kita gambarnya dari sini ujungnya A gitu ya. Siku-sikunya di B, ini siku-sikunya di B. Nah, berarti di sini siku-sikunya, di sininya yang C. Ini segitiga ABC kita bandingkan dengan, karena kesebangunan, dengan segitiga CDE gitu ya. Dimana ujungnya C gitu ya. Ini CDE gitu ya. Ini ujungnya C, di siku-sikunya D, yang di sininya E gitu ya. Nah, kita kesebangunan yang diketahui yang mana nih? Ya pasti AB, nilai AB kan, nilai AB itu sama dengan sisi persegi, berarti 12, berarti sini AB-nya 12. Terus nilai apa lagi? Nilai CD juga kan, nilai CD juga sama dengan persegi sisi 9, sisinya kan 9. Nah, kita kan pengen nyari si A kan, ini nyari si A,
nyari si A itu gimana caranya? Ya kita bandingin aja dengan cari nilai si CB. Gimana supaya dapat nilai CB? Nah, ini kan kita bisa tahu nih kalau kita jeli ya, gimana sih dapat nilai CB? Kok nggak ada? Nah, sebenarnya kalau kita tarik garis lagi ke sini, segini kan 12 nih. Segini 12. Kalau segini 9, karena sama dengan sisi yang Q kan 9. Nah, kalau segini gimana? Karena kalau saya sebut di sini adalah X gitu ya, berarti X ditambah 9 harusnya jadi 12. Ya kan? Berarti nilai CBC ini atau X ini sama aja dengan 12 dikurang dengan 9. Karena hubungannya sebenarnya X ditambah 9 gini kan. Seharusnya ini yang BC, ini kan X ya. Seharusnya X ditambah 9 harus sama dengan 12 karena panjangnya 12 semuanya. Nah, untuk mencari nilai X-nya gimana? Ya udah 9-nya pindah ruas ke kanan, jadi 12 dikurang dengan 9. Jadinya 12 kurang 9 tuh 3 gitu ya. 3. Jadi di sininya adalah 3. Nah, udah deh, kita tinggal bandingkan yang tinggi dengan yang tinggi, yang alasnya dengan yang alasnya, dapatlah nilai A 1 gitu ya. Oke, kita bandingin aja. Berarti nilai AB ini dibanding dengan CD bakal sama dengan yang besar lagi, CB gitu ya. CB dibanding dengan si ini ED ya, ED gitu ya. Nah, berarti AB-nya berapa? AB-nya 12. 12 dibanding dengan CD-nya 9. Terus CB-nya tadi udah dapat X-nya 3. Dibanding dengan ED, ED-nya saya sebut jadi A1 deh. Karena kita udah namain di sini A1 kan. Nah, berarti kalau misalkan kita kali silang, kita bakal dapat di sinilah ya. A1 kali 12 berarti 12 A1 sama dengan 9 kali 3. 9 kali 3 itu sama dengan 27. Ini 27. Maka A1-nya itu sendiri samanya dengan 27 per 12. Kalau kita sederhanakan, berarti 27 itu dibagi 3 ya. Kalau 27 dibagi 3 itu berarti 9. 27 bagi 3 9. Kalau 12 bagi 3 4. Berarti 9 per 4 lah. Nah, ini sederhananya 9 per 4 cm. Itu untuk yang A1-nya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai A2-nya. Gimana cara nilai A2-nya? Kita bandingkan segitiga apa dengan segitiga apa nih? Nah, untuk mencari A2-nya kita lihat kan nih A2 ini ya. Nah, sama dengan segitiga. Sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan segitiga ABCE juga sebenarnya bisa sebenarnya. Jadi bebas mau pakai segitiga apa, tapi saya sarankan coba pakai segitiga yang ini. Ya, ini yang udah dapat nih kan. Segitiga ini kan bakal sama nih segitiga dengan yang besar ini, berarti segitiga CDE gitu ya. CDE kita bandingkan dengan segitiga yang besar banget nih, CHF gitu ya. CHF gitu ya. Di mana segitiga CDE kalau digambarkan itu bakal jadinya seperti ini ya, yang kita udah gambarkan seperti ini gitu ya. Ini di sini E, di sini D siku-sikunya, terus C, terus di mana ED-nya juga kita udah dapat ya. Terus untuk yang segitiga CHF siku-sikunya di F gitu ya. Berarti kalau kita gambarkan berarti segitiga di sini C, di sini F, di sini H gitu ya. Nah, kita dapatkan ED-nya kan udah dapat ya. ED-nya tuh yang tadi kita cari A1 gitu ya. Ini A1 berarti 9 per 4 ya. A1 tuh 9 per 4. Terus yang CD-nya 9. Nah, yang CF-nya ini lihat CF nih. Segini nih CF. Jadi sisi yang Q ini ditambah dengan sisi R nih kan. Sisi kotak R. Berarti 9 ditambah dengan 16 atau sama dengan 25 gitu. Ini dari 9 tambah 16. Nah, yang HF ini kita cari ya, jadi A2 gitu ya. Nah, sama keseimbangannya sama dengan yang di kiri, berarti tingginya berarti CD dibanding dengan CF gitu ya. Sama dengan terus ED alasnya dibanding dengan yang AF gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan CD-nya adalah CD-nya 9 gitu ya. 9 per CF-nya 25. Terus juga ED-nya itu 9 per 4 dibanding dengan A2 yang HF ini kita jadikan namanya A2 deh. Nah, A2 akhirnya kalau kita kali silang berarti A2 kali 9 jadikan 9 A2 sama dengan ini 25 kali 9 per 4. Berarti ya 25 kali
9/4 yang dikaliin, karena 9-nya nanti coret-coret gitu ya. Berarti A2 nya itu sama dengan 25/4 cm. Nah, kita udah dapat dua-duanya nih, udah dapat A1, udah dapat A2. Ya tinggal kita substitusikan ke yang luas diarsir gitu ya. Nah, yang luar diarsir berarti kita langsung kali aja 16 kali 19 itu kan 16 kali 9 itu 144 dikurang dengan 1/2 dikali A1 tambah A2, berarti A1 nya tadi 9/4 ya. Terus ditambah A2 nya itu 25/4. Nah, udah enak nih kayaknya. Dikali tingginya ini ya, DF gitu ya, sisi-sisinya dari persegi R, berarti 16. Nah, terus kita kalikan lagi 144 dikurang 1/2, ini 9 tambah 25 itu 34 per 4. Nah, dikali dengan tingginya 16 gitu ya. Nah, kalau kita coret-coret yang bisa berarti pertama 4 dengan 16 jadi 4 ya di sininya. Terus 2 dengan 34 jadi 17, berarti jadinya nanti 144 dikurang dengan 17 dikali dengan 4. Nah, ini menghasilkan nilai dari 76 cm kuadrat. Nah, 76 cm kuadrat ini adalah luas arsirnya. Udah didapat yang D, 76. Nah, saya ngasih bonus deh. Kalau misalkan ini nggak mesti harus sama ya. Kalau kita kira-kira ya, sebenarnya ini adalah seperti setengahnya dari si luas persegi yang ini nih, yang merah nih ya. Kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi sebenarnya kalian tinggal 16 kali 9 aja jadi 144. Terus 144 coba kita bagi 2. 144 dibagi 2 itu samanya dengan 72 ya, 72. Kira-kira ini 72. Nah, nanti karena dia mendekati setengah gitu ya, ini mendekati setengah ya, lebih sedikit lah ya. Nah, pasti 72 lebih sedikit. Nah, pasti lebih sedikitnya ya kalau dari option ini cuma ada 76, ya udah gitu ya. Ini cara biasanya tidak semuanya berlaku untuk soal-soal kayak gini. Cuma yang beda-beda jauh, misalkan ini 4, 5, 6, 7, 8 ini kan beda jauh kan, puluhan. Nah, bisa digunakan. Tapi kalau misalkan 7 semua, wah ini harus pakai cara yang seperti ini gitu ya, harus presisi atau pasti. Oke, sip. Semoga hal begini paham ya, oke.